Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang kita cintai, pula kita hormati para orang-orang tua kita, para sesepuh kita. Kita doakan orang tua kita, sesepuh kita, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Mana aminnya? Amin. Semoga Allah berkahi langkah-langkahnya, dan semoga Allah bahagiakan dunia dan pula akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Pula yang kita cintai, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang duduk di belakang maupun di depan, kita doakan tuan-tuan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Semoga Allah sehatkan badannya. Amin. Semoga Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru kita bersama yang ada di sebelah kiri saya, Al-Habib Haikal Al-Abtas. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, barokah dunia wal akhirah. Sehat kan? Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Dan pula ini panjang-panjang amat ini namanya. Ini kalau ana sebut satu persatu, ana doain setengah jam ini. Yang kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Fatah, Bapak Haji Makmur. Nasihat. Di sini pembina. Yang salah yang nulis bukan gue. Saya baca sesuai konteks. Di sini pembina DKM Masjid Al-Fatah tuh, ya, penasehat DKM Masjid Al-Fatah, Bapak Haji Makmur, benar? Kita doakan guru kita, orang tua kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berkahi langkah-langkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan pula yang kita cintai, Al-Ustaz Yulianto, Ketua DKM Majelis Al-Fatah, beserta seluruh jajaran pengurusnya. Kita doakan beliau beserta jajarannya Allah bahagiakan dunia dan akhiratnya. Allah berkahi langkah-langkahnya, dan Allah membarwahkan rezekinya. Pula yang kita cintai Al-Ustaz Herman, ya, Al-Hafidh, Kepala Rumah Tahfidz Al-Fatah. Masya Allah. Ada rumah tahfidz? Ada. Masya Allah. Tabarakallah.
semoga makmur, guru kita semoga sehat, amin. Pula segenap pengurus majelis taklim, panitia pelaksana dan pengurus Irma Al-Fatah, Masjid Al-Fatah beserta Al-Fatah apa Al-Fat beserta, karena di sini tulisannya F-A-T-H, berarti kalau Arab ini Al-Fatah, sukunnya di huruf H. Jadi yang salah yang nulis, bukan gue lagi. Paham sampai di sini? Awas ibu-ibu nyalahin gue, awas ya. Sesuai konteks ini ya yang saya baca. Pula yang kita cintai, pula kita hormati seluruh santri TPA Al-Fatah dan santri Rumah Tahfidz Al-Fatah ya. Al-Fatah, masih Al-Fatah aja tuh sesuai konteks ya. Kita doakan para santri-santri kita semoga berhasil dunia dan pula akhirat, dan Allah jadikan hafidin hafidot lil Qur'anil Karim yang akan menghafal Al-Quran Al-Karim kalamullahil malikil alam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tidak saya lupakan malam hari yang penuh dengan barokah, kucuran rahmat yang Allah tubarwahkan kepada kita bersama, yaitu para hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja-remaji, sampai anak-anak pitik pun semuanya ikut serta. Semoga malam hari ini Allah kumpulkan kita, kelak di akhirat Allah kumpulkan kita kembali bersama junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita berkumpul di dalam perkumpulan yang penuh dengan barokah dan pula perkumpulan yang bisa mengundang anugerah dan pula rahmat. Di dalam perkumpulan yang begitu mahal, yang begitu mulia, bukan hanya kita yang serta, akan tetapi jikalau Allah buka mata batin kita, kita akan melihat kanan, kiri, depan, atas, bawah, begitu banyak makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa dilihat ikut serta bersama kita semua. Yang artinya makhluk-makhluk Allah yang ada di langit tidak akan singgah ke tempat atau perkumpulan recehan. Makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, yang Allah ciptakan dari cahayanya yang bernama para malaikatur rahmah, tidak akan singgah ke tempat murahan. Paham? Tapi makhluk yang tercipta dari cahaya ilahiyah pasti dia singgah sesuai kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada mereka para malaikatur rahman, sehingga mereka siap singgah duduk serta di tempat-tempat yang mulia pula. Alhamdulillah. Sehingga para ulama fikih berkata, jikalau Anda sekarang pulang ke rumah Anda masing-masing, masalah para ibu-ibu pulang ke rumahnya lalu ngomong sama lakinya, hai lakiku, demi Allah tadi saya berkumpul dengan para malaikat rahmat, lam yahnaf, yang artinya Anda tidak berdusta. Allahu Akbar. Nih ibu-ibu nih ntar pulang bilang sama lakinya, laki gue, lu nggak tahu gue tadi kumpul dengan malaikat. Kalau nggak ngejengok tuh laki-lakinya ya. Tapi apakah itu dusta? Tidak. Jikalau Anda mengaku bahwa Anda berkumpul dengan para malaikatur rahman malam hari ini di Masjid Al-Fatah, Anda tidak berdusta dan perkataan Anda benar, fakta dan pula bukti. Paham sampai di sini? Paham atau tidak? Jelas? Jelas? Ada hal yang paling penting di dalam perkumpulan dari awal bulan Maulid, mungkin sudah beberapa majelis atau majalis kita hadiri.
dari majlis maulid di pagi, malam, siang, hari kedua, hari ketiga di bulan Rabiul Awal, sehingga kita sekarang berada di akhir bulan Rabiul Awal. Ingat, bulan Rabiul Awal akan pergi meninggalkan kita untuk tahun ini. Bulan Rabiul Awal akan selesai. Bulan Rabiul Awal akan datang 1 tahun yang akan datang. Jikalau Allah panjangkan umur kita, kita akan berjumpa kembali. Yang paling ditakutkan jikalau umur kita tidak sampai. Sudah sampai mana kecintaan kita terhadap Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang paling penting dari perkumpulan demi perkumpulan, maulid demi maulid yang kita hadiri, ayuhal ikhwan muslim mukmin, tujuan yang paling terpenting di dalam hidup kita satu, matinya kita dalam keadaan husnul. Dengarkan baik-baik, linafham, supaya kita paham bahwa tujuan terbesar di dalam hidup kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini kayaknya emak-emak suka nonton TikTok ya? Ya, enggak. Lu bukan anak modern. Follow dong TikTok gue. 3 bulan 100.000, gila nggak? Laku muka gue, alhamdulillah. Laku, masih laku. Kalau nggak laku gue follow. Ingat, tujuan yang paling terbesar ikhwan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Lalu timbul pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Habib, Ustaz, Kiai, bagaimana caranya kita bisa menggapai mati dalam keadaan husnul khatimah? Karena ini tujuan terakhir. Karena sebesar apapun orang berilmu dengan ilmunya, kalau matinya su'ul khatimah ma'assalamah, nggak ada arti, nggak ada makna. Sehebat apapun Anda beribadah kepada Rabbul Alamin, Anda bersujud sampai keningmu bolong tembus ke belakang, Anda ruku sampai tulang punggungmu terpatah-patah alias bengkok alias leot. Ibu-ibu tahu leotnya? Leot naon? Naon leot? Nyot. Nah itu leot. Jikalau Anda ruku sampai punggungmu leot, sujud sampai keningmu bolong, demi Allah, ibadahmu nol di hadapan Allah, kau tidak akan selamat. Karena ketentuan di dalam hidup kita, al-umur bi khawatimiha, kata Nabi, umur itu bagaimana kelak di akhirnya. Kalau kau mati husnul khatimah, fa khairun. Setelahnya di alam barzah kau akan baik, di padang mahsyar kau akan baik, dan kau akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik, dan kau akan ditempatkan di tempat yang paling baik, yaitu Jannatun Na'im. Tapi ingat, kunci yang pertama, setar yang pertama, husnul khatimah. Timbul pertanyaan, bagaimana cara kita menggapai mati dalam keadaan husnul khatimah? Banyak cara dan banyak jalur untuk menuju husnul khatimah. Seperti pepatah berkata, 1000 jalan menuju Roma. Dan kita katakan pula 1000 cara menuju husnul khatimah. Tapi saya ingatkan, poin yang paling mulia, poin yang paling fakta, bukti, dan pula jelas. Ibu-ibu, anak-anaknya dong. Ayo anak-anaknya duduk. Ayo. Itu anak-anak muda panitia bukan tuh? Ini panitia malahan ngumpul di sono. Itu atur anak-anak kecilnya. Bukan mau marahin anak-anak, diatur. Oh ini kayaknya anak-anaknya nggak punya ibu ya. Dipanggil ibunya nggak ada yang denger. Kayaknya nggak ada ibu-ibunya, nggak ada bapak-bapaknya tuh anak tuh. Nah, yang punya inisiatif hebat. Anak-anak duduk. Anak-anak, Julaikha, Aisyah, Fatimah, Nawirah duduk.
Ayo duduk. Duduk. Ya, duduk. Ingat ayo hal-hal. 1000 jalan menuju Roma, 1000 cara menuju husnul khatimah. Tapi cara yang paling indah yang sudah dibuktikan oleh para ulama kita terdahulu, cara yang dimana malam hari ini kita berkumpul di dalam rangka maulid menyambut hari kelahiran Nabi. Telinga kita diperindah untuk mendengarkan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya nggak acara seperti ini jalan menuju husnul khatimah? Percaya apa tidak? Yakin apa tidak? Agulul aku. Perkumpulan yang dimana Anda berkumpul malam hari ini akan menjadi sebab yang kuat menggiring Anda untuk menggapai mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Belum doa gue. Ini lagi nerangin. Kecuali mudah-mudahan kita dimatikan husnul khatimah baru amin. Gue lagi nerangin. Amin. Amin kemana ente? Lagi nerangin amin. Berarti kita percaya, yakin? Yakin? Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada. Ta'al. Dengarkan baik-baik. Jangan kita sia-siakan silaturahmi di malam-malam hari ini. Jangan sampai kita pulang hanya sekedar membawa berkat, makanan, atau ramai, atau secara acara sudah usai dan selesailah. Tapi pulanglah Anda dari tempat ini malam hari ini menuju kasur Anda, bantal Anda, guling Anda dengan membawa gemblokan warisan yang diwariskan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad. Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa kullan naqussu 'alaik, kata Allah, semuanya telah aku ceritakan atau kami ceritakan di dalam Al-Quran alaik, kepada engkau wahai Muhammad. Wa kullan naqussu 'alaik, semuanya sudah aku ceritakan di dalam Al-Quran, di dalam wahyuku alaik, atasmu wahai Muhammad. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Kalamullahil Malikil A'lam, ada berapa juz? 30 juz. Hampir keseluruhan juz yang kita baca di situ ada cerita. Benar? Benar apa tidak? Wa kullan naqussu 'alaik, semua telah aku ceritakan wahai Muhammad di dalam wahyuku, di dalam Al-Quran yang aku titipkan melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada engkau wahai Muhammad ibn Abdillah. Semua sudah aku ceritakan. Hampir 30 juz di dalam Al-Quran, di dalamnya terdapat cerita. Kalau kita tanya, di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Allah Adam apa tidak, Bu? Ibu-ibu senang baca Quran apa ngitung duit? Jujur-jujuran aja, per-peran gitu. Senang baca Quran apa ngitung duit? Hah? Pertanyaan cuma dua, gimana sih dua-duanya nggak sekolah apa ibu-ibu? Senang baca Quran apa ngitung duit? Pertanyaan cuma dua, wajib dipilih salah satu. Kalau dua-duanya mau ngapain gue nanya? Ibu-ibu senang baca Quran apa ngitung duit? Jangan bohong masjid tuh. Kalau gue di halaman masjid nih. Kurang yakin gue sama ibu-ibu. Bohongnya aja benar, gimana benarnya mama ya. Dengarkan baik-baik ayuhal ikhwan. Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Allah Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Allah Nuh alaihissalam. Di dalam Al-Quran ada cerita Isa, Musa, Ibrahim, Ismail alaihimussalam. Wa kullan naqussu alaik, semua sudah aku paparkan kepada engkau alaik, atasmu wahai Muhammad. Di dalam wahyu aku ceritakan cerita Adam, aku ceritakan cerita Musa,
Bagaimana tak kala dikejar-kejar oleh Firaun, aku ceritakan Khalili yaitu Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tak kala dibakar oleh Namrud, aku ceritakan tentang Isa ruhullah yang dimana ibunya difitnah, lahir tanpa seorang bapa. Sedangkan itu bukti gogo dan qadarnya Allah, tidak ada akal logika yang bisa menyalahkan. Karena di dalam hidup ini tidak semuanya pakai logika. Kalau semuanya pakai logika, kenapa hukum membasuh sepatu kulit kok di atas bukan di bawah? Ayo, ini hub di sini nih, kita wajib basuh, bukan di bawah. Sedangkan inti kotoran itu kan di bawah telapak kaki. Tidak semuanya wajib akali, maka disitulah diperlukan iman. Jelas? Allah telah ceritakan semuanya. Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Ismail, dan pula semua sudah Allah paparkan di dalam Al-Quran. Lalu timbul pertanyaan, ya Rabb, kau ceritakan itu semua di dalam Al-Quran untuk apa? Dengarkan baik-baik. Manusabbitu bihi fuadak. Untuk apa ya? Untuk memantapkan iman yang ada di dalam dadamu wahai Muhammad. Coba diolah. Untuk apa ya? Untuk memantapkan iman yang ada di dalam dadamu wahai Muhammad. Allahu Akbar. Berarti cerita para nabi dan rasul sebelum baginda Nabi Yuna Muhammad, Allah ceritakan Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Idris, Ishaq wa Ismail. Untuk memantapkan hati engkau wahai Muhammad, maka jawaban yang tepat, jikalau cerita Adam, Nuh, Ibrahim, jikalau sejarah Musa, Isa, dan Ismail bisa memantapkan hati baginda Nabi Yuna Muhammad, apakah sejarah dan cerita Rasulullah tidak bisa memantapkan hati kita wahai umat baginda Nabi Yuna Muhammad? Jelas atau tidak? Ini jawaban. Litafham, supaya anda muslim mukmin yang beriman kepada Allah Ismaul Kalam, demi Allah, jikalau acara maulid seperti ini, perkumpulan seperti ini yang anda rayakan, murahan, tidak ada arti, harganya murah, wallah, para ulama kita terdahulu tidak akan melestarikan perkumpulan seperti ini. Tapi bukti dan faktanya, perkumpulan seperti ini terus terlestarikan ila yaumina hada, sampai di zaman atau hari yang dimana kita berkumpul. Alhamdulillah. Kalau ini murah, nggak bakal para ulama-ulama kita mempertahankan, nggak bakal para habaib kita mempertahankan, nggak bakal ini diperkuat, tidak bakal diwariskan kepada anak, cucu, dan murid-muridnya, tidak bakal. Ternyata perkumpulan seperti ini bukan hanya sekedar mulia atau kau katakan sederhana, lah. Tapi perkumpulan seperti ini perkumpulan yang bisa mengais atau mengapai husnul khatimah di sini. Jelas apa tidak? Apa buktinya? Cerita Adam, Nuh, Ibrahim bisa memantapkan hati Nabi Muhammad. Bagaimana dengan cerita junjungan besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Toh, Nabi sendiri yang berkata, Adam wa man dunahu tahta liwa'i ghada. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa kelak di padang mahsyar akan berada di bawah benderaku kelak. Allahu Akbar. Rasulullah pemimpinnya para anbiya, pemimpinnya para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Sayyidul Bashar. Rasulullah pemimpin semua bashar, anak keturunan Adam. Jikalau kau ingin tambahkan lagi, Adam alaihissalam tak kalah memakan buah khuldi. Saya ingin bertanya, ibu-ibu tahu nggak buah khuldi apa? Hah? Buah khuldi tahu nggak? Petek, mau sampai kapan? Sampai ujung petek doang tahu. Bapak-bapak tahu buah khuldi? Jengkol. Lu geblek amat, masa buah di jengkol lu? Wah, ini penafsiran yang batil dan sesat dan sangat menyesatkan. Perlu diborgol tuh satu tuh yang bilang jengkol. Masa buah khuldi jengkol lu? Tafsir dari mana lu buah khuldi jengkol? Gue aja nggak tahu gimana bentuknya. Lah bentuknya tahu gimana nggak tahu. Ada lagi waktu kapan ada yang bertanya,
waktu saya cerita Nabi Adam, Bib, bagaimana dan apakah kita akan melihat buah khuldi di surga kelak? Saya nggak mau jawab, ibu udah masuk surga mau ngapain mikirin buah khuldi? Mau ngapain dipikirin? Udah tahu gara-gara itu buah tuh bapak kita bisa diturunin, mikirin buah khuldi. Sekarang kita mikirin gimana dapat kunci Jangankan buah khuldi, bapaknya khuldi lu bisa dapat di surga. Undang-undang sudah berbeda, yuhal ikhwan. Ada lagi yang bertanya, ibu-ibu, Beb, katanya saya dengar riwayat kalau suami kita meninggal lalu kita nikah lagi, kelak di akhirat kita tidak akan berkumpul dengan suami yang awal. Ya Allah, Bu, nggak usah mikirin suami yang awal. Sekarang pikirin mati husnul khatimah, gimana masuk surga. Kalau udah masuk surga, jangankan suami ibu yang awal, suami tetangga halal. Benar gak? Surga undang-undangnya udah beda. Jelas sampai di sini. Itu hanya sekedar iklan. Kita kembali. Adam ketika memakan buah khuldi ini tambah. Allah turunkan ke muka bumi. Selama 40 tahun tidak berani menjengakkan kepalanya ke langit. Khaufan wa khasyatan lillah, karena takut kepada Allah. Tapi sekali menjengakkan setelah 40 tahun, menjengakkan melihat ke langit, mata langsung tertuju ke pintu surga atau gawaib, tiang-tiang surga. Di situ banyak tulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lalu apa kata Adam? Ya Rab, bihaqqi Muhammadin ikfir dunubi wa tub alayya. Ya Allah, dengan berkat Muhammad ampunkan dosaku, terima taubatku. Lalu Allah bertanya, aina arafta Muhammadah? Dari mana kau kenal Muhammad? Kau baru tinggal sendirian di bumi, kau belum punya keturunan, dan Muhammad keturunan keberapa dari engkau wahai Adam? Dari mana engkau mengenal Muhammad? Lalu Adam berkata, ya Rab, maktaronta isman bismik illa wahwa afdol khalqi ilaik. Wahai Allah, kau tidak akan sandarkan makhlukmu dengan namamu yang maha abadi, kecuali itu menandakan makhluk yang kau sandarkan makhluk yang paling mulia, yang paling agung di hadapanmu dan pula di sisimu. Lalu Allah berkata, sodaqta ya Adam, benar apa yang kau kata. Innahu habibi wa nabi wa rasuli, sallu ala nabiyina Muhammad. Adam bertawasul kepada Nabi kita, dan ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Dan banyak cerita para nabi, tidak saya ingin panjang lebar. Intinya, jikalau cerita para nabi dan rasul bisa menguatkan hati baginda Nabi Yuna Muhammad, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan cerita pemimpin para nabi dan rasul Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Lebih utama dan afdol, lebih aula untuk bisa memantapkan iman kita. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Berarti di sini kita paham, hadirnya Anda ke maulid yang diadakan di kampung Anda, di kota Anda, atau di sebelah, atau yang diadakan oleh para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, untuk apa? Untuk memantapkan iman yang ada di dalam dada kita. Kalau kau jauh di dalam perkumpulan seperti ini, apalagi di akhir zaman, di zaman yang dimana kita berada, hitam sudah menjadi merah, merah sudah menjadi putih, putih sudah menjadi keruh, hitam sudah menjadi hijau. Inilah zaman yang sudah amburadul, fitnah silih berganti datang, menerpa dan menyauk. Bukan hanya para pemuda, aki-aki pun tidak terselamatkan dari fitnah akhirul zaman. Habib, yang benar aki-aki itu banyak di berita. Aki-aki memperkosa keponakannya. Udah aki-aki bego, gelo. Aki-aki. Besok berita aki-aki lagi. Luar biasa. Karena fitnah semakin luar biasa di akhir zaman, maka salah satu yang bisa menyelamatkan iman kita dengan perkumpulan seperti ini, dan diperindah telinga kita mendengarkan sejarah baginda Nabi Yuna Muhammad, itu bisa memantapkan iman yang ada di dalam dada kita. Sallu ala nabiyina Muhammad.
Berarti kita sudah setuju bahwa acara seperti ini mulia apa tidak? Mulia. Agung apa tidak? Agung. Sempurna apa tidak? Sempurna apa tidak? Bisa meyakinkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, benar apa tidak? Benar apa tidak? Masya Allah. Siapa ini? Julaikha namanya. Hadirin, berarti kita sudah sepakat. Kita yakin bahwa perkumpulan seperti ini perkumpulan yang begitu agung, yang begitu mulia, dan perkumpulan yang bisa menggiring kita mati dalam keadaan husnul. Yakin? Sudah yakin? Jikalau kita sudah yakin, mari natarawah bigisrati Rasulillah. Mari kita dinginkan, tenangkan hati kita di akhir acara ini dengan sedikit kita mendengar cerita junjungan besar kita Nabi Muhammad. Karena jujur, saya belum menemukan cerita yang tidak ada kata rasa malal. Tahu ibu-ibu artinya malal apa? Apa malal? Malal toge. Apa malal, Bu? Malal apa? Dibilang toge iya, dibilang pete iya, nyusruk iya, gue ajak ke neraka, ibu-ibu pasti mau. Malal bukan toge, bosen. Dan ribuan cerita di muka bumi ini, tidak ada cerita yang tidak mempunyai rasa bosan, kecuali satu cerita yang tidak ada kata bosannya, cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil kita mendengarkan ini semua, ya ikhwah. Dari kecil kita dibawa oleh orang tua kita, bahkan oleh kakek kita sebelum orang tua kita. Hadir maulid, mendengarkan sejarah Nabi, para ulama guru kita, orang-orang tua kita terdahulu menyampaikan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad. Sampai kita tua sekarang tidak ada kata malal alias bosan. Kalau cerita yang lain sekali kau baca oke, 2 kali masih senang, 3 kali sudah mulai surut semangat, 4 kali enak loh. Gak ada orang dengar film nih sekali 2 kali masih oke, 3 kali 4 kali udah muak. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Kecuali satu sejarah dan cerita yang tidak ada kata bosan, cerita junjungan besar kita Nabi Muhammad. Mari kita dinginkan hati kita, kita dinginkan jiwa kita untuk sedikit mengenal siapa sosok baginda Nabi Muhammad. Allah kenalkan kepada kita sosoknya yang begitu mulia, yang agung di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Coba dengarkan baik-baik. Allah kenalkan pertama kali, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kata Allah, telah aku datangkan, aku utus kepada kalian utusanku, yaitu ar-rasul, utusan-utusan Allah. Dan salah satunya baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum ay min jinsikum. Yang artinya Allah utus Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, pentolan para anbiya wal mursalin. Allah utus baginda Nabi Muhammad min jinsikum, dari jenis kalian, yaitu dari kalangan manusia. Dari kalangan siapa, Bu? Manusia. Tidak ada nabi dan rasul yang Allah utus selain dari kalangan manusia. Maka kalau kita belajar awal ibtidah kita fikih Safinatun Najah, apabila ada keterangan tentang nabi, siapa nabi itu? Insanun rajulun, insanun zakarun hur. Seorang nabi dan rasul pertama wajib insan, dari kalangan manusia. Yang kedua wajib laki-laki. Makanya kalau ada perempuan ngaku nabi berarti iblis. Jelas? Karena nggak ada ceritanya nabi dan rasul yang Allah utus dari zaman Adam, Nuh alaihissalam sampai zaman baginda Nabi Muhammad dari kalangan awewe. Emang ada nabi dari kalangan awewe? Kalau ada perempuan ngaku nabi, berarti perempuan tersebut siapa, Bu? Iblis.
iblis. Udah jangan ragu-ragu lagi. Beb, dosa di mana? Ini udah nggak perlu dipikirin dosa. Ini pendosa udah wajib didosa-dosakan. Ngaku nabi, mana dari perempuan? Oh Beb, kalau dari perempuan ngaku menjadi malaikat Jibril seperti Lia Eden. Dari mana kepahaman malaikat itu laki-laki dan perempuan? Walaupun kalimat malaikatun muannas, yaitu tertuju kepada perempuan, dari mana perempuan itu laki dan cewek lu cari? Perempuan lagi. Malaikat tidak berjenis. Paham nggak? Kalau dibilang laki bukan, dibilang cewek bukan. Malaikat bukan kayak kita, ada laki, ada cewek. Ada tengah-tengah, bencong. Bukan kayak kita. Malaikat tidak mempunyai jenis. Malaikat ya malaikat, makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahayanya Allah. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah aku datangkan kepada kalian utusanku para nabi dan rasul. Dan salah satunya baginda Nabi Muhammad dari jenis kalian, yaitu manusia. Dengar. Nabi Muhammad manusia seperti kita. Iya. Kita makan Nabi Muhammad. Kita minum Nabi Muhammad. Kita tidur Nabi Muhammad. Kita sakit Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia seperti kita. Tapi Anda perlu ingat, wahai ahli sunnah wal jamaah, Rasulullah emang manusia, tapi tidak seperti manusia. Rasulullah seperti kita, akan tetapi tidak seperti kita. Seperti pepatah berkata, basyarun la kal basyar. Muhammad basyar manusia, tapi tidak seperti basyar manusia. Contoh, ibu-ibu biar paham. Beb, kalau Nabi Muhammad manusia nggak seperti manusia. Contoh Bu, Nabi ini dengerin. Di dalam sejarah, kalau sudah di kota Makkah, di kota Madinah Bu, kalau sudah siang hari Nabi tidur di bawah terik matahari, itu kucuran keringatnya tidak ada yang jatuh ke bumi Bu. Nggak ada yang jatuh ke bumi. Jangankan kucuran keringatnya, linangan keringat yang di keningnya kallu'lu, seperti yang dikatakan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Keringatnya saja seperti mutiara. Allahu Akbar. Tapi kalau keringat lu seperti apa? Seperti apa keringat kita? Siapa yang memuji keringat kita? Hatta artis. Keringatnya brengkelek semuanya. Yang namanya keringat apa? Brengkelek. Lo cari itu di kamus Sunda, gak bakal lo dapat. Wala kamus Belanda, wala Perancis, Inggris bukan, Indonesia bukan, Sunda bukan, brengkelek, bahasa kebun binatang itu. Jelas? Nabi kalau tidur siang hari bolong Bu, gak ada keringatnya yang jatuh ke bumi. Allahu Akbar. Lalu keringatnya kemana Ibu? Para sahabat rebutan untuk menadeni tetesan keringat Rasulullah. Dijadikan apa Bu? Dijadikan itir. Demi Allah, itir yang paling wangi, tetesan keringat Rasulullah. Lebih wangi daripada made in Japan, Eropa, China, apapun. Apalagi SNI. Keringat Nabi, minyak wangi yang paling terwangi di alam semesta ini. Sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa membandingi. Makanya nggak ada yang jatuh ke bumi, ditadenin oleh para sahabat. Coba kalau ibu-ibu sehari mau mandinya 10 kali pakai Rexona, pakai bedak, ngucurin keringat, siapa yang mau ngerebutin keringat kita? Paling dua makhluk Allah yang paling seksi, nyamuk, lalat. Selesai. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah manusia tidak seperti manusia, seperti kita tidak seperti kita. Keringatnya aja dahsyat. Itu baru keringat. Contoh yang kedua, yang gue sasar ibu-ibu aja dah. Contoh yang kedua biar kita paham. Nabi di dalam sejarah kalau siang hari bolong Pak, berjalan di bawah terik matahari, Nabi nggak ada pantulan, bayangannya nggak ada. Nabi nggak ada bayangannya. Kalau kita kan ada bayangan tuh hitam ya, tuh ada bayangannya. Baginda Nabi Muhammad nggak ada bayangannya. Kenapa Pak? Karena cahaya matahari
tidak akan mampu apabila berbenturan dengan cahaya wajahnya Rasulullah. Ini bukan dongeng, Pak. Saya datang ke sini bukan mau dongeng, maaf. Saya datang ke sini bukan mau cerita belah kamar, tapi datang ke sini mau silaturahmi dan ingin membangkitkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau bukan Muhammad idola kita, lalu kau akan mengidolakan siapa? Kalau berbenturan, tidak kuat berbenturan cahaya matahari dengan cahaya pori-pori wajahnya Rasulullah. Makanya kita sering dapati Rasulullah kalau sudah berjalan siang hari bolong, awan berada di atas kepalanya meneduhkan. Bukan arti kata Rasulullah tidak mau panas-panasan, bukan. Selalu diikuti oleh awan. Kenapa? Karena kalau tidak ada awan yang menghalangi cahaya matahari mengenai jasad yang suci, jasad yang mulia, demi Allah, jikalau cahaya tersebut tidak ada halangan bertemu dengan cahaya wajah Rasulullah, matahari akan padam sampai hari kiamat. Ayuhal ikhwan. Habib lebay. Saya tidak berkata lebay, enggak. Saya memuji sesuai fakta. Apapun yang Anda puji tentang Rasulullah, dengan tinta sebanyak lautan, tinta lautan akan habis. Kemuliaan, kesempurnaan baginda Nabi Yuna Muhammad tidak akan ada kata habis. Dari mana kata lebay? Ta Allah. Di dalam Al-Qur'annya, ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Kurang apa? Allah mengajarkan kita bagaimana kita menghormati, mengagungkan Rasulullah. Allah nih, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Jelas apa tidak? Itu Nabi nggak ada bayangannya, Bu, kalau jalan siang hari bolong. Tapi ingat, ibu-ibu besok siang jangan sok-sokan. Coba gue kayak Nabi, nggak ada bayangannya atau enggak. Jalan besok siang di lapangan futsal ini atau badminton nih. Benar, ibu-ibu jalan nggak ada bayangannya, berarti ibu-ibu jelas sampai di sini. Kalau kita nggak ada bayangannya siapa, Pak? Setan. Bukan ngejek, ini mahamin, awas. Ini Rasulullah, manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia, manusia yang paling hebat. Khususiyah yang Allah berikan sangat luar biasa. No comment udah. Intinya hebat, top, markotop Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah aku datangkan kepada kalian seorang rasul utusan Allah dari jenis kalian, yaitu manusia. Tapi ingat, Rasulullah manusia, tidak seperti manusia biasa. Rasulullah insan, tidak seperti insan biasa. Rasulullah bashar, tapi tidak seperti bashar biasa, karena anugerah keutamaan yang Allah tumpah ruahkan kepada Sayyidina Muhammad menjadikan Rasulullah manusia, tidak seperti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, saya mau nanya sama ibu-ibu, lanjut apa udahan, Bu? Benar. Setengah 12 nih, 15 menit lagi, lanjut apa udah? Ibu-ibu bilang lanjut. Buat bapak-bapak no comment. Kalau buat bapak-bapak yang mau balik sana. Yang penting ibu-ibu setia. Bapak-bapak mau lanjut? Benar. Oke, 10 menit lagi. Dengarkan baik-baik. Allah teruskan dan Allah kenalkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Aziz alaih, suatu rasa beban dan berat di dalam hati Nabi. Ma'anittum, apabila ada hal-hal yang membebani umatnya, itu berat bagi Nabi. Tuh hati Nabi kita, tuh hati Rasul kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Beban Nabi kalau melihat umatnya terbebani. Itu jiwa Nabi. Gak mau ngelihat umatnya terbebani, gak mau ngelihat umatnya kelak menjadi batang-batang api neraka, gak mau ngelihat umatnya menjalankan suatu hal yang tidak mampu. Itu Nabi kita Muhammad. Contoh yang pertama, siwak. Laula ana syuka ala ummati la amartuhum bisiwak.
Kalau emang siwak ini tidak merepotkan umatku, maka akan aku perintahkan. Tapi nyatanya apa? Nyatanya apa? Lebih banyak jarum super menempel di mulut daripada siwak super. Jangan nyengir loh, gue nggak mau nyengir. Gue tahu ini lu semua. Yang penting jangan nyengir, denger aja. Benar? Nabi nggak wajibin siwak, Pak. Coba kalau diwajibin, Pak, beruntusan kita semua. Salatul tarawih. Pertama Nabi ke Masjid Nabawi hari Ramadan. Para sahabat ikut salat kedua, sahabat ikut salat ketiga, sahabat ikut salat keempat, kelima, dan seterusnya. Nabi tidak keluar. Lalu para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar lagi? Aku takut Allah wajibkan. Aziz alaih. Sampai seperti itunya perhatian Nabi kepada kita, wahai umat. Hal yang tidak mampu Nabi pertahankan supaya Allah tidak wahyukan dengan hukum wajib. Apakah ada orang seperti itu? Wala abuk wala ummuk, wala zaujatuk wala zaujak, wala ibu ente wala bapak ente wala istri ente, wala haula wala quwata. Bukan kita mempersaingkan. Emang cintanya tidak ada saingannya. Selesai. Sampai seperti itunya Nabi memikirkan kepada kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Sampai seperti itunya ikhwan. Coba kalau diwajibin sholat taraweh, bengek-bengek lu semua. Coba kalau diwajibin sholat taraweh, puasa aja masih belang bentok. Subuh kadang jam 7, jam 8, 9 kurang seperempat. Taraweh 24 rakaat. Nggak yakin gue orang Cikarang. Sama orang Cikarang kurang tapi anu gue yakin. Ini Cikarang apa bukan? Hah? Kurang tapi anu gue. Kuat apa enggak 20 rakaat? Gue yakin nggak bakal kuat. Paling yang kuat 5%. Sisanya kemana? Ngudut. Selesai. Jelas apa tidak? Ya. Azizun alaihi manitu. Saya berikan contoh, Bu. Ibu-ibu lagi deh gue jadiin sasaran. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj berapa rakaat Bu Allah wajibkan, Bu? 50 rakaat. Nabi naik lagi nawar, benar apa tidak? Potong 10 sama Allah. Naik lagi Nabi, potong lagi 10. Naik lagi Nabi, nawar Nabi Muhammad. Emang Nabi Muhammad nawar untuk siapa? Untuk kita. Nih, pandang wajah untuk kita. Jangankan 50 rakaat. Jikalau Allah wajibkan 1000 rakaat, kewajiban tersebut tertuju kepada Nabi Muhammad, banter Nabi Muhammad menawar. Pasti dilakukan oleh Nabi. Tapi di dalam kewajiban sholat ada buntutnya, umatnya wajib melaksanakan. Disitulah hati azizun alaih ma'anitum, gak mau ngelihat kita selaku umatnya terbebani. Allah 50 rakaat ditawar Nabi, banter Nabi nawar, menjadi 17 rakaat. Itu pun Nabi Allah Musa, irji ila rabbi, kembali lagi engkau wahai Muhammad kepada Allah, fas'al anhu takhfif, minta lagi keringanan dari Allah. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Ya Musa, ini hayawan, aku sudah malu kepada Allah, tahan malu demi aku dan kalian. Hei Udin, Ujang, umat Nabi, syukur loh. Ada si Udin di sini. Ada yang namanya Ujang di sini. Bersyukur tuh nama Udin, Ujang terkenal di mana-mana. Masalah kalau kita mencontohkan umat Nabi yang masuk neraka, pasti yang kita ingat si Udin, si Ujang. Luar biasa yang namanya Udin, Ujang, luar biasa. Udin sedunia walaupun udah gak laku tuh nyanyian. Benar? Jelas apa tidak? 50 rakaat menjadi 17 rakaat. Allahu Akbar. Coba kalau Anda pikir, kalau Nabi nggak nawar, benar-benar Nabi tidak mempunyai memikirkan kita, 50 rakaat bengek kita. Sholat subuh aja jam 6 seperempat, 8 seperempat, apalagi kemarin gue ceramah. Alhamdulillah Bib, ibu-ibu, saya bersyukur kepada Allah, saya istiqomah setiap hari sholat jam 6 seperempat, goblok. Saya sholat subuh jam 6 seperempat, sampai syukur-syukur saya istiqomah, goblok.
Itu bukan sholat subuh, tapi sholat subha. Sholat apa itu, Bu? Sholat apa? Sering kan? Sering. Ibu-ibu ini istiqomah sholat subha, bukan sholat subuh. Bapak-bapak, males gue nyapa aja. Sholat subuh 11:30 juga ada dari bapak-bapak. Apa Pak? Jangan sakit hati, emang benar. Pakai repot. Ya. Jelas apa tidak? Jelas. Hah? Gak cukup sampai di situ. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Haris, yang artinya perhatian yang begitu hebat. Yang begitu hebat hanya ada pada hati Rasulullah kepada kita. Segala Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabatnya seperti ini, Nabi berkata, wa syauqah ala ikhwani. Aku rindu, kata Nabi, terhadap saudara-saudaraku. Lalu para sahabat yang ada di hadapannya, ya Rasulullah, apakah kami bukan sahabat-sahabatmu? Lalu Nabi berkata, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Lalu siapa keluarga, saudara-saudara yang kau rindukan ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, dengarkan baik-baik. Ulaikal qaum ya'tuna min ba'di amanu bi falam yarani. Mereka orang Gom yang datang setelah aku tiada. Mereka beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah menatap keindahan wajahku. Kau tahu 14 abad yang lalu siapa saudara yang diucapkan di hadapan sahabat? Rasulullah rindu kepada mereka. Antum ayuhal hadirun, yang hadir malam hari ini di Masjid Al-Fath. Antum mendapatkan bisyarah 14 abad yang lalu. Nabi sudah menyampaikan, Nabi rindu kepada kalian, Nabi sangat perhatian kepada kalian. Maka pertanyaan yang perlu dipertanyakan kepada diri Anda masing-masing, sudah sampai mana dengan umur Anda 20, 30, ada yang 40, 50 atau 60 tahun, sudah sampai mana diri Anda perhatian terhadap perjuangan yang diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah sampai mana kecintaan dan kerinduan Anda terhadap Rasulullah? Sudah sampai mana Anda menjalankan sunnah-sunnahnya? Sudah sampai mana keringat Anda kucurkan demi menyenangkan hatinya? Sudah sampai mana kaki Anda langkahkan demi menjunjung tinggi dakwah dan syiarnya? Sudah sampai mana sakit Anda sakit karena memperjuangkan agamanya? Itulah pertanyaan yang perlu dipertanyakan di dalam hikmah maulid yang malam hari ini kita berkumpul. Sudah sampai manakah kecintaan kita kepadanya? Sudah sampai manakah kerinduan kita kepadanya? Maka dari itu, mudah-mudahan sedikit dari saya ini membawa manfaat. Dan insya Allah ibu-ibu sudah jelas. Saya tahu ibu-ibu melanjutkan. Kalau dilanjut sampai jam 1 juga nggak bakal kerasa ibu-ibu ya. Bapak-bapak jelas? Cukup? Terus ini ada ikhtilaf nih, ada yang bilang cukup, ada yang bilang terus. Kalau napas gue habis lu mau asuransiin? Insya Allah sedikit ini bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas semuanya. Dan pula para panitia, jazakallah khairul jazak. Semoga Allah yang balas. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang barakah. Dan Allah jadikan hidup kita penuh dengan cinta. Dan matikan kita dalam keadaan cinta, dan kelak di akhirat Allah bangkitkan kita dengan para pecinta. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la karbatan illa farajtah. Ya farijal ham ya kashifal gham, ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu'un 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghafur. Ibu-ibu follow ya TikTok gue ya. Yang punya TikTok, tok betok, follow. Anak-anak muda
Follow TikTok gue. Ya. Iya, daripada lu ngelihat goyang-goyang asal ngelihat muka gue. Ya, follow TikTok saya. Oh, manfaat banyak tanya jawab tentang agama. Iya, daripada lu ngundang gue kayak gini bayarnya mahal, asal lu di TikTok gratis. Tapi jangan lupa gift singa. Gue mah udah dapat singa. Dapat TikTok juga di atas singa udah dapat. Lu paling bunga mawar dapetnya. Hadirin jamaah semoga berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.